Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore hari ini kita meneruskan kajian kita Fathul Qorib, alam makna pesantren, dengan pembahasan puasa. Walaupun saat ini belum puasa ya, tidak kita masuk ke bab ini untuk bekal sebentar lagi Jumadil Akhir, Jumadil terus nopo Rajab Sya'ban puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kitabu bayani ahkamis siyami. Kitab menjelaskan apa tentang biro-biro hukumnya puasa. Wa huwa utai as-siyam wa shaumu lan lafat as-shaum iku masdaroni. Masdar karone. Maknahuma utai maknane as-siyam wa shaum lugatan ing dalam cara bahasa iku al-imsaku ngeker. Cara bahasa ngeker. Menahan diri ya, termasuk puasa menahan diri apapun itu bentuknya secara lugat ngoten nggih. Wa syar'an lan ing dalam cara syara utawi saum ing dalam cara syara iku imsakun ngeker oleh ngeker an muftirin sangka perkara kang batalake. Ngono apa? Cara syara berbeda, jadi menahan imsak an muftirin sangka perkara sing batal lagi. Sing batal lagi napa puasa oleh imsak mau biniatin kelawan niat makhsusatin kang den khususake. Ada niat yang dikhususkan ketika napa menjalankan ibadah puasa jami'an harin yang dalam sekabehane rino mulai dari napa fajar sotik tadi sampai mangke tenggelamnya matahari. Qabilin tur kang nampa li shaumi maring poso min muslimin sangga muslim. Nah, yang ketetapan hukum puasa muslim akilin kang duweni akal. Tohirin kang suci, artinya suci di situ adalah suci dari min haidin sangka haid wa nifasin lan apa ni nifas. Ngoten nggih. Berarti napa? Yang namanya puasa itu imsak. Apa imsak? An muftirin, jadi sesuatu mencegah sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti ada perkara yang membatalkan puasa biniatin mahsusin dan niat tertentu dari menahannya itu jami'an harin, mulai dari pagi ketika sudah masuk waktunya puasa niku sampai selesai nanti sampai sore di tenggelamnya matahari. Itu bagi orang muslim yang mempunyai akal tohir, suci dalam apa? Bukan suci dari najis, bukan, artinya haidin wa nifasin. Penting sekali nih puasa ini, walaupun ini tidak waktunya bulan puasa, tapi untuk bekal. Karena termasuk dawahnya Nabi gimana? Al jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin. Ngoten. Jadi surga niku rindu bronto karo 4 golongan. Ono semua surga kok beronto kepengin ketekanan 4 golongan ini, termasuk apa? Talil Quran. Pertama wong sing maca napa Al-Quran, gemar maca Quran saben dina napa istiqomah ora ketang ayat 2 ayat bersolat sampai setiap hari atau 1 halaman atau bahkan 1 juz gemar maca napa Al-Quran. Itu termasuk mustaqun ila apa al-jannatu mustaqun ila talil Quran. Yang pertama nih wa hafidil lisan, wong sing jaga napa lisan. Jaga lisan artinya napa ora anggere ngomong tanpa kebenaran, senengane fitnah, senengane apa gawe kemungkaran ya, dijaga lisane ora rasan-rasan. Wa mut'imid ji'an, wong sing gelem aweh mangan, wong sing ngeleh seneng sedekah, paring wong sing mbutuhake. Wong sing dalam keadaan ora duwe dipun paringi. Ya, sing keempat ini wasoimina fi syahri Ramadan. Ini termasuk
bagian apa? Puasa bagi orang yang puasa di dalam apa? Bulan Ramadan. Oh, termasuk apa? Oh, Masya Allah. Dipun rindo nih harian apa? Surga. Oh, termasuk wong sing gelem napa? Poso ing dalam bulan Ramadan. Ngoten nggih. Utamaane termasuk niku. Bahkan apa dawuh Kanjeng Nabi as-shalawatu al-khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadana. Ramadan sampai Ramadan ketika menjalankan puasa Ramadan dengan penuh sampai ketekan Ramadan meneh niku mukaffiratun ma bainahunna. Ngoten. Nah, dosa-dosane dipun lebur dening Gusti Allah. Gara-gara napa? Awak dhewe gelem poso Ramadan, besok neh poso Ramadan. Dosa-dosane dilebur dening Gusti Allah. Ngoten nggih. Ya termasuk as-shalawatu al-khamsu wal jum'atu ila jum'ati. Oh, antara Jumatan ya Jumatan iki, gelem Jumatan. Ana wong kok ninggalno Jumat ampun nggih. Niku. Ngoten. Cuman sepuro dening Gusti Allah. Ida ijtanaba al-kabair. Ngoten. Ketika orang melakukan apa dosa-dosa besar termasuk musyrik apa menyekutukan dening Gusti Allah. Nah niki pembahasan puasa. Oke. Termasuk Kanjeng Nabi nanti dipun dawuh tangkreti sahabat. Sedekah afdalu ya Rasulullah. Ya Nabi sedekah sing afdal niku piye? Dawuhe macam-macam dawuh Kanjeng Nabi nek teng sahabat nggih benten-benten nggih. Sampai napa? Qala sedekatun fi Ramadan. Maksud sedekah ing dalam bulan Ramadan. Afdal sedekah bahkan nggih. Berarti wong bener ditikel-tikelake dening Gusti Allah. Ini termasuk napa keutamaane puasa. Ngoten nggih. Nang dawuh malih napa asyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Bahkan apa besok ing dalam dina kiamat ternyata poso iku saged napa nyafaati wong sing wong sing poso. Jadi Al-Qur'an karo siyam iku iso nyafaati ternyata. Ngoten. Kanggo nek Al-Qur'an jelas wong sing maca. Nek poso iso nyafaati. Pripun prosese? Yaqulu asyam. Besok dina kiamat niku napa? Poso minangka awak dhewe gelem poso, posone dhewe niku nggih napa? Ngendika besok? Ai Rabbi. Manatuhu at-ta'am. Poso niku aku iku termasuk nyegah wong niki sangka panganan. Dicegah. Gara-gara poso napa mboten dahar. Wa syahwat. Nyegah ora napa ngumbar syahwat dipun cegah gara-gara napa nglampahi poso. Gara-gara puasa. Jadi puasa bisa apa? Puasa itu ngomong matur maring Gusti Allah. Ayo rompi mana atuhu at'am wa syahawat bin nahari. Fasyafi ini fihi. Berarti napa terus napa niku? Nyuwun Gusti Allah niki dadi napa syafaat kanggo wong sing poso. Ngoten. Quran ki sami ndek wau ndeng tengah atas. Wa yaqul Al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili. Sampai Al-Qur'an ketika diwaca napa besok matur maring Gusti Allah ya Robbi. Gara-gara ki ambake niki maca Al-Qur'an, nyegah turu ing dalem wengi, nyegah turu ing dalem wektu niku. Paring syafaat dumateng wong sing maca Al-Qur'an. Paring syafaat wong sing napa? Gelem poso Ramadan. Masyaallah bangsul tentang pembahasan awal an muftirin biniatin mahsusin jami'an harin. Ngoten nggih. Jadi kudune napa yang pertama adalah muslim, akil, tohir nggih. Yen akal nek apa nek junun dalam keadaan napa enggak duwe akal nggih mboten ketetapan hukum puasa. Haid, nifas sama ngoten nggih. Wa syaraitu wujubi syiyami utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya'a telu pira-pira suci-suci. Syarat kewajibannya puasa itu ada berapa? 3. Ngoten ya. Wa bi fa'din nusakhi dan iku endam sebagian nusakh mata arba'atu asya' utawi dawuh anggone arba'atu asya' orang nganggo salah satu asya'. Yang pertama al-islamu Islam. Syarat wajib kewajiban niku nggih. Islam wal bulu lan balik. Ora balik biasa cicil do poso. Itu melatih untuk puasa. Untuk ganjaran mboten yo entuk. Pertama napa Islam. Berarti selain Islam ora kewajiban ya.
Wal bululan balik wal aklu lan duweni akal. Nah, emang kalau akilin emang duweni akal gitu niki. Ora duweni akal piye? Ya enggak mukallaf, enggak masuk kategori napa? Wujub siam. Ngoten. Wal qudratu lan mampu alas somi ngatasi poso. Kata apa napa dekne mampu jalanan puasa. Dono sing gak mampu ya ono ketika wong sing wis banget tuane, banget napa ki mbak es ora iso napa ora kuat beda meneh, beda lagi pembahasan nantinya itu ya. Wal qadratu ala syaumi wa hadza utawi iki wa hadai asakitu dawuh kang gugur ala nusakh salah satu ngate dawuh kang napa nusakh sing telu mangan salah satu asya ya. Nah, berarti al qudrah ala syaumi digugurkan cuma napa yang ketetapan al-islamu wal bulughu wal aqlu ngoten qudrah yo tetap wajib harus nah gitu. Sebagian redaksi mengatakan seperti itu enggak 4 tapi napa 3 ngoten nggih. Fala tajibu mongko ora wajib apa as-shaumu poso alal mutaswifi ngatasé kang bersifatan di zalika kelawan suwali mengkono salah sah mau. Artinya apa selain dari Islam, selain balik, selain orang duweni akal Lah iku enggak ketetapan hukum puasa. Ngoten nggih. Wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso mang syarat wajibe. Fardune poso. Iku arba'atu asya'a telu pira-pira. Mudi arba'atu asya'a iku papat pira-pira suci-suci. Ahaduha utawi salah sijine arba'atu asya. Iku aniyatun niat. Yang pertama napa nih? Niat bil qalbi kelawan ati. Niat bil qalbi muktaronan bi fi'lihi Jadi napa? Nah ini nanti perbedaan antara niat puasa dengan niat apa? Niat sholat kan kalau niat puasa kan kostu syek muktaronan bi fi'li ya. Nejone jero ati sing berbarengan karo nglakoni perkara iku. Ketika takbir Allahu Akbar dalam hati kerentek ning jero ati napa salat ketika takbir A sampai roe lafat akbar. Itu harus terlintas dalam hati ning jero ati kerentek awak dhewe napa nglakoni salat. Tapi berbeda dengan puasa. Ora kena ketika wis masuk pada waktu fajar sodik wis napa habis oleh waktunya sahur ketika sudah mulai puasa baru niat. Nah ini yang repot. Enggak. Tapi puasa apa niatnya harus mabit, harus di sebelum masuk pada waktu fajar sodik. Okay. Aniyatu bil qalbi. Fa in kana mongko lamun ana apa as-shamu poso iku fardhon fardu karo maudhona kaya Ramadan. Aw nadharon utawa nadhar. Yo fala buddha mongko tan ora kena ora ae wajib min iqa niati sangka nuwibake niat lailan ing dalem wengi. Ya iki niatnya harus di malam hari. Artinya sebelum masuk waktunya puasa. Ngoten nggih. Iqa niati lailan. Wajib lan wajib apa ta'yinu nyatakake ta'yin fi somil fardhi ing dalem poso fardhu karo Ramadan kaya poso Ramadan ngoten nggih. Nah, ditakyin poso Ramadan. Berbeda nanti kalau puasa sunnah nggih. Kalau puasa sunnah itu tidak ada iqa'un niyati fil laili. Jadi puasa sunnah itu ketika pagi hari bangun setelah sholat subuh terus nopo aktivitas ternyata sampai jam 7 jam 8 belum minum belum makan sama sekali. Nih. Pertama tidak ada niat puasa. Tapi harus ingat hari Senin semuanya ya atau Kamis atau apa terus niat puasa di pertengahan hari itu pun diperbolehkan langsung berpuasa asal belum makan minum belum memasukkan sesuatu ke jauh kita. Ngoten. Tapi beda kalau fardu nggak boleh. Fardu harus niati lailan. Ini harus niatnya di malam hari. Artinya di malam hari itu pokoknya intinya sebelum masuk waktunya imsak. Ini misalnya apa? Selesai batasnya sahur ya. Sampai sudah masuk waktunya puasa. Sebelum itu niatnya berarti. Wa akmalu niyati somihi utawi sempurnane niate posone wong
Iku ayakula ento ngucap sapa wong. Iku ayakula ento ngucap sapa asyakhsu awawa nawa itu soma ghadin an ada fardhi ramadhana adi sanati lillahi taala. Yang termasuk sempurna nih. Karena tekan jero ati ya puasa Ramadan. Ngoten. Wasani utawi kang kaping pindho iku al imsaku ngeker anil akli sangka mangan wasyurbilan ngombe. Yang kedua napa? Imsak, mencegah makan dan minum. Iki faro itu saumi sing ana arba'ah mangga. Pertama napa? Sing kedua napa? Al imsak adil akli wasyurbi. Ngoten. Mencegah makan dan minum. Wa in qala jan sithik apa al makulu perkara kang den mangan wal masyrubu lan perkara kang den minum. Walaupun yang dimakan itu sedikit atau banyak, ing ta'amu di ing dalem nalikane sengaja. Ora sengaja wan sithik atau akeh. Lah iku iso batalake napa apa? Puasa. Fa inaka lamun mangan sapa wong nasian halali au jahilan utawa bodho. Lam yuftir mongko ora batalake apa akal. Au sing nasian au jahilan mam. Ing kana lamun ana sapa wong iku qariba ahdin parke mongso bil islami kelawan Islam. Au nasya auto tumbuh sapa wong bae dan hali atuh anil ulama sanga ulama. Wa in lamun ora qariba atin au nasya baidan aftar mau dadi batal apa poso. Nah, kategorinya gini. Jadi makan minum sing apa ghairi ta'ammud tanpa disengaja. Artinya nasian au jahilan. Nah, dia lupa, tidak tahu. Kalau nasian sih jelas sudah tidak ketetapan hukum. Kalau jahilan atau dia nggak tahu hukum makan minum itu membatalkan puasa, itu pun tidak batal posone. Tapi catatannya ingkana qoriba ahdin bil Islam. Dia ini belum apa? Ya belum tahu tentang tata cara itu. Atau dia hidup baik dan al ulama. Atau dia hidup di tengah-tengah hutan atau mana? Yang tidak tahu kabar atau informasi atau ilmu tentang puasa ini. Yo wes jenis jahilan ya. Enggak apa-apa. Nasian lali dalam keadaan apa makan minum wes entuk sak piring lagi eling di pertengahan diterusno mboten. Yo ketika ingat ya wes rambung napa di apa yang di mulut jangan diteruskan di mulut dikeluarkan. Kalian di dalam perut ya udah alhamdulillah rezeki itu namanya. Nasian tapi ya gitu. Wasalisu utai kang kaping telu iku aljima ujima nggih kumpul karo istri gak boleh. Amitan halin jarak. Wa amal jima ana pun utai jima nasian halil lali. Jima lali. Ya maksud lali gak lali waktunya puasa nggih. Fal aklu monggo iku kaya dene akal nasian halil lali yo padha wae kaya dene mangan mau nggih. Hukume nek lali yo beda hukum. Warobi utai kaping papat iku ta'mudul qoi jarak mutah-mutah ditokno jero weteng niku dikeluarkan sengaja ya. Beda kalau di mobil semamane mutah-mutah dengan sendiri gara-gara mabuk enggak apa-apa nggih. Fa in golaba mongko lamun nglindih ing wong apa alqai utah-utah lam ya betul mongko ora dadi batal apa somu posone wong gara-gara napa? Gara mabuk mobil pas apa naik kendaraan atau naik apa ya mabuk mutah tanpa ada kesengajaan ya enggak batal puasanya. Waladzi utai perkara yuftiru kang batalake bihi kelawan aladi apa sapa as-shaimu kang poso. Iku asyaratu asya ana 10 pira-pira suci-suci. Tadi apa wujub terus nama faraidul shaumi. Kemudian ada lagi apa? Perkara yang membatalkan puasa. Ada menten 10. Ahaduha utawi salah sijine asyaratu asya. Wa tsaniha lan kaping pindhone asyaratu asya. Iku mah perkara wasala kang tumibo kang tumeka apa ma'am dan halin jarak ila jaufi maring jauf sampai dengan jero perkara yang sengaja dimasukkan sampai jauh ngoten nggih al munfatihi au ghairu munfatihi kal wusuli min ma'muatin mana yang pertama masukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada pada diri kita ini sampai dengan jauh ya. Minum apa lewat hidung lewat
Ini yang membatalkan puasa nantinya. Wasalisu utai kaping telu. Iku al huknatu nambah nih. Fi ahadi sabilani ing dalam dalan loro ngarep utawa ngguri. Tambahane dalane artinya bukan di luarnya, di lubangnya itu dimasukkan nggih. Nah, itu juga membatalkan puasa. Artinya kono men fi kubulin au kuburin nggih. Lewat jalan ngarep atau ngguri. Itu bisa membatalkan puasa. Hanya dimasukkan, maksudnya bukan cuma di ambangnya tidak. Ngoten. Warobi utai kaping papat iku al-qai'u sama tadi muta-muta amdan halin jarak. Fa illam yata'ammad menglamun ora sengaja sapa wong lam ya betul mongko ora dadi poso apa saumuhu posone wong kama sabako. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku al-wad'u wati. Poso-poso malah wati. Amdan halin jarak fil farji ing dalam farji. Jima mau ya. Iki batalake puasa ya. Fala yuftiru mongko ora dadi batal sapa as-shaim wong kang poso bil jima'i kelawan jima nasian. Pembahasan tadi ngono jima lali iki. Nek lali tenan nggih mboten napa-napa tapi jarak lali lha iki sing bahaya. Kama sapa kok. Wasa disu utai kang kaping 6 iku al-inzalu metune mani. Metu mati juga apa? Batal. Metu mani enggak sengaja metu mani ya. Kecuali kan tanpa ada kesengajaan kalau keluar sendiri. Nah itu enggak batal. Wa huwa al-khurujul mani metu mani an mubasyaratin sangka kekepoan. Mubasyarah. Bila jima kawan tanpa jima. Maksudnya di sini memang seketika itulah maksudnya keluarnya mani dengan kesengajaan di sini. Tapi bila jima beda dan jima tadi jima dengan keluarnya mani. Muharraman kana ka ikhraji biadihi. Baik yang keluarnya itu nopo haram berarti ngetokake mani dengan tangannya sendiri ya. Itu ya, di samping haram juga membatalkan puasa bahaya, jangan ya. Hati-hati. Aw ghairi muharramin utawa saliyane kang den haramake. Ono enggak keluar mani tanpa diharamkan. Ada ka ikhraji biadi zaujatihi ya. Oleh ngetokno mang tangan bojone, tangan bojone. Beda tangane dhewe itu haram, tangan bojone mboten haram. Aw jariyati utawa budake. Ngoten nggih. Oh yo di samping haram tadi haram terus membatalkan puasa. Wah taro jalan jabakin tadi apa kecoba bimubasyaratin lawan daung basyara mau an khurujil mani sangka metune mani bihtilamin kelawan mimpi ya ngoten. Nek ngipi ya iki ora batal. Cucuk tangi kok teles kabeh. Enggak batal nih. Fal iftar mengkorana batal iku maujud bihi kelawan ihtilam jajaman kawan mantep. Wasa bi utai kaping 7 ila akhir asyarati temeka maring 10 akhir 10. Pitu 8 10 ngoten. Nggih. Iku al haidu haid wa nifasu lan nifas. Haid nifas wal majnun waridatul lan murtad. Ternyata napa? Haid nifas majnun ridah naudzubillah min dzalik. Ridah ya. Jangan sampai ada keluarga kita, saudara kita yang masih dalam lindungan atau masih dekat dengan kita menghindari dengan apa ridah. Nifas haid nifas majnun. Famata toro'ah mongko ing dalem semasane teko anyar apa syaun siji minha sangka iki mau kabeh fi asna'i shaumi ing dalem tengah-tengahe poso ya abtala mongko batalake apa syai hu ing saum. Cucuk poso puasa terus jam 12 datang haid. Niku batal puasane. Untuk ganjarane mboten? Yo nek ganjarane yo urusane Gusti Allah. Mulai dari fajar ketika kita menahan imsak an muftirin ya diganjar dening Gusti Allah. Nifas junun cucu apa pertengahan malah junun. Pertengahan apa ridah. Batalake apa puasa. Ini sekilas 3 pembahasan tadi mulai dari syarat wujubus syam sama faraidus syam sama
Walladzi yuftiru bi asyam. Nah, di perkara yang syarat wajibnya puasa, ada fardunya puasa, dan juga sesuatu yang membatalkan puasa. Saya kira ini Mas Sofi bisa dilanjut lagi. Iya, Mitra Pas, pembahasan yang sangat panjang di sore hari ini terkait dengan puasa, yang juga Anda bisa berpartisipasi memberikan pertanyaan atau mungkin ada satu hal yang ganjel tentang puasa untuk dipertanyakan di sore hari ini. Silahkan masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga silahkan juga masuk di telepon 0295385877. Untuk panjenengan yang sudah masuk di sore hari ini, terima kasih. Ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Mas Ildin di Juwana, Mas. Oh iya, pripun? Ya, mau menanyakan Pak Ustaz seputar puasa nih. Begini Pak Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita ini pekerjaannya sebagai seorang pedagang atau penjual makanan gitu Pak Ustaz? Apakah tetap kita boleh memberikan makan kepada orang yang beli gitu Pak Ustaz di bulan Ramadan itu Pak Ustaz? Karena memang maisha kita dari situ gitu Pak Ustaz, dari jualan makanan gitu Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang juga sangat menarik. Bisa langsung dijawab, Ustaz? Penjual makanan, minuman ya, ini menjual di pagi hari ya. Iya. Menjual saat masih puasa begitu. Ya, kalau masalah menjual di pagi hari karena maishahnya dari situ, ini kan diusahakan mungkin tempatnya agak berbeda dengan hari-hari biasa. Artinya monggo kita dikondisionalkan. Kalau yang malam dibuat untuk full untuk berjualan itu bagus sekali, walaupun di samping untuk ibadah. Kalau yang pagi mulai dari pagi sampai sore ya tetap boleh, tapi dikondisikan jangan terlalu divulgarkan. Artinya menjaga umat Islam yang saat ini menjalankan puasa. Tapi tetap boleh, namanya nanti kita kan tujuannya juga menjual dagangan, siapa tahu nanti mau dibawa pulang untuk persiapan buka puasa. Jangan-jangan juga nanti ada anak kecil yang membutuhkan juga begitu ya, membelikan muslim atau yang lain kalau mau beli di situ. Seandainya ada yang makan di situ secara terang-terang terbuka terlalu vulgar, lah ini yang menjadikan fitnah, menjadikan orang yang puasa nanti agak terganggu. Tapi tetap ya boleh-boleh saja, tetap dikondisikan di pagi hari. Kalau mulai sore, monggo. Itu kan mungkin dibungkus untuk persiapan iftar seperti itu ya. Atau mungkin lebih bijaknya diganti jamnya begitu ya Ustaz ya. Kalau bisa ganti jamnya mulai sore jam jelang maghrib lah. Seperti itu nantinya kan bisa mempersiapkan untuk iftar. Tapi kalau kok pagi sudah mulai ya monggo juga, tapi dikondisikan jangan sampai terus yang di depannya rame makan bareng di situ. Nah, ini yang menjadikan fitnah untuk orang-orang yang puasa seperti itu. Ya, jadi begitu ya untuk yang di Juwana. Dan untuk Anda juga Mitra Pas yang sudah masuk di WhatsApp, ini ada beberapa penanya. Ada dari Mbah Sujam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada orang ngomong seperti ini, lawang sholat wae dangtek kok poso barang. Nah, apa betul orang yang sholatnya belum baik tidak boleh puasa? Ngapunten. Itu kalau ucapannya mohon maaf ya, itu puasa aja belum lengkap usik jangtek kok puasa barang. Ya ampun lah, kurang tepat ucapan itu. Kita kewajiban menjalankan kewajiban, ada beberapa yang memang sebenarnya harus ya, tapi kemampuan orang berbeda-beda. Sholat kalau sudah bisa rutin alhamdulillah, kalau belum bisa ya tetap diusahakan untuk rutin karena itu suatu kewajiban. Terus seandainya itu tidak menjalankan rutin terus ikut puasa, ya alhamdulillah juga kita sudah mampu menjalankan kefarduan yang lain. Paling enggak puasa kita sudah kita jalankan. Kadang ora usah puasa wong nopo salate cek dangdek ya, enggak gitu. Secara hukum itu ada kefarduan mulai dari syahadat, kemudian puasa, zakat, ada sholat. Nah, semuanya ini kewajiban kita. Kita mampu yang mana? Semuanya kewajiban. Nah, kalau baru masih mu'alaf atau masih baru kenal Islam, baru sholatnya zuhur, ya udah baru zuhur saja.
kemudian udah mampu ditambah lagi, tambah sempurna sholatnya. Walaupun belum sempurna tadi terus ikut Ramadan, ikut puasa, ya alhamdulillah malah udah bisa menjalankan ibadah yang lain, kewajiban yang lain, itu ya. Iya. Dan untuk Anda mitra pas yang juga ada pertanyaan ini, lebih tepatnya kayaknya tentang fikih perempuan ini Ustadz, yang berkaitan dengan puasa, ada di Mbak Lia. Ustadz, bolehkah tidak berpuasa bagi perempuan yang hamil dan sedang menyusui anaknya? Mohon tausiahnya. Ya, untuk yang hamil ini memang ada kategori diperbolehkan tidak puasa kalau memang khawatir. Kalau dia mampu, oh biasa lah, hamil udah biasa puasa, ya malah bagus. Tapi kalau seandainya dia khawatir ya, jadi keselamatannya, khawatir dirinya beserta anaknya atau dia khawatir anak saja, ini yang menjadi perbedaan. Kalau dia khawatir keselamatan dirinya karena dia mengandung itu, atau keselamatan atau bersama anaknya, dia khawatir dirinya dan anaknya dua-duanya, dia hanya nanti kewajiban untuk mengkondoi ya. Tapi kalau dia khawatir itu anaknya saja yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan keselamatan janinnya, maka dia wajib membayar fidyah dan juga mengkondoi. Ini ada dua pembahasan. Kalau dia khawatir orang lain, artinya anaknya itu, dia nanti membayar fidyah setiap harinya berapa, 6 mud, 1 mud atau 6 mudnya itu 6 on atau 6 on setengah. Lah kalau kita lebih amannya 1 kilo malah bagus. Kemudian dia wajib mengkondoi. Kalau dia hamil tadi karena dia khawatir dirinya sendiri, keselamatan dirinya, atau khawatir dirinya dan anaknya, hanya kewajiban untuk mengkondoi, tidak ketetapan hukum bayar fidyah. Nah, ini masalah khawatir dan tidak khawatir tentu kembali kepada perempuan itu ya Ustadz ya. Iya betul itu. Nah, ini juga sangat perlu edukasi juga, jangan sampai alah pokoknya seperti itu, pokoknya intok gak puasa. Karena biasanya memang yang, mohon maaf ini untuk yang di kampung-kampung ini juga kadang saya juga sering mendengar seperti itu, alah wong hamil kok puasa barang, mesake. Ya itu kalau memang dia itu sudah terbiasa untuk puasa ya, walaupun hamil terpuasa malah bagus. Tapi seandainya kok dia nggak puasa dengan catatan tadi, saya khawatir dengan anak saya dan juga saya, atau dia khawatir anaknya saja. Nah ini tadi yang saya tafsirkan tadi untuk pembayaran fidyah dan juga ada yang kontonya seperti itu. Iya, dan Mbak Lia terima kasih untuk pertanyaannya yang juga sangat membuka wawasan juga untuk para perempuan. Dan untuk Anda juga mitra pas yang sudah hadir, kita sapa juga ini Pak Ustadz yang ada di Facebook, ini dari akun Facebook Kasrani Rani. Ini nitip pertanyaan, puasa Ramadan dikodok dengan puasa sunnah boleh atau tidak? Waalaikumsalam. Loh, ini dijawab sendiri. Ini maksudnya gimana ya Ustaz ya? Puasa Ramadan tapi dikodok dengan puasa sunnah. Dikodok dengan puasa sunnah. Oh, mohon maaf, ini mungkin yang dikendaki, mungkin dia meninggalkan puasa, terus dia mengkodokinya setelah puasa. Nah, ketika mengkodokinya setelah puasa, dia disertakan dengan puasa sunnah. Kalau memang itu yang menjadi pertanyaan, seandainya dia meninggalkan puasa, seandainya ada orang seorang perempuan pas haid kan meninggalkan puasa, nanti dia pas haid pas haid dia meninggalkan puasa, nanti dia mengkondoi setelah bulan puasa. Nah, bertepatan itu ketika sudah mau mengkondoi disertakan dengan puasa sunnah. Misalnya Senin Kamis seperti itu. Ini kalau bisa jangan ya. Kalau bisa memang secara hukum nanti ada perincian seperti ini. Kalau kita puasa Senin, ya puasa Senin. Kalau untuk mengkondoi jangan digabungkan. Dia puasa Senin, terus dia langsung, karena kemarin saya masih mengkondoi, sekalian saya kondoknya ini saya barengkan dengan puasa Senin. Itu nggak boleh. Kalau dia puasa Senin, terus menggabungkan kondoknya, itu yang nggak boleh. Tapi ini pendapat yang lain, ketika dia mengkondoi, niatnya mengkondoi puasa yang ditinggalkan. Bertepatan hari Senin. Jadi asasnya, dasar yang utama yang digunakan adalah kondoknya. Gara-gara ini hari Senin, Seninnya diikutkan. Ini beda. Ini diperbolehkan. Saya ulang lagi, kalau pertanyaan yang dimaksud seperti itu, dia mengkondoi
Tapi bersamaan dengan puasa Senin ya. Yang tidak boleh itu pas Senin dia niat puasa Senin. Kemudian gara-gara dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, terus niat sekalian untuk mengqadha, ini nggak boleh. Karena dasar yang utama digunakan adalah puasa sunnah. Berbeda dengan niat awal dia mengqadha. Terus dia ingat, oh iya hari Senin. Nah kita masukkan Senin untuk masuk ke dalam qadha. Nah ini yang diperbolehkan. Nah ini yang juga pertanyaan Ustadz. Tentu untuk niat qadha puasa Ramadan ini juga sebelum imsak ya Ustadz ya. Harus diinapkan atau? Iya sama, karena ini termasuk bagian dari Ramadan itu. Iya. Baik, dan terima kasih Mas Kasrani Rani pertanyaannya di sore hari ini. Ini ada juga pertanyaan Ustadz. Ada dari yang tidak mau disebutkan namanya, hamba Allah. Bagaimana cara mengqadha puasa orang yang tidak puasa karena sakit tahunan yang tidak kunjung sembuh, Ustadz? Iya. Ketika termasuk bagian dari tidak keguguran hukum puasa tadi kan, ketika tidak mampu, wal qudruh ala shaumi. Pertama wal qudruh ala shaumi. Ketika dia mampu untuk menjalankan puasa. Kalau memang dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, dalam artian dia sakit terus gitu kan, dia itu langsung sebenarnya boleh memberikan satu mud fidyah. Satu mud fidyah diberikan pada fakir miskin, berbentuk beras atau berbentuk apa, nanti diberikan boleh. Seandainya dia mau membayar dengan fidyah itu, langsung diberikan kepada fakir miskin fidyahnya. Memang dia nggak kunjung sembuh, sudah bertahun-tahun sakit, sudah sepuh sakit, terus sudah mulai dari Ramadan memang lam yurja buru'uh ya. Di situ memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Langsung pada hari itu juga boleh untuk membayarkan fidyah. Atau nanti di akhir bulan Ramadan dikumpulkan mulai dari 1 Ramadan sampai akhir, dihitung aja 6 mud setengah kali 30 hari itu. Seperti itu. Dan tentu juga bukan harapan kita ya untuk mendapatkan penyakit yang seperti itu, dan mudah-mudahanlah kita nanti bisa memperoleh juga puasa di tahun depan. Tahun ini sih ya. Iya. Yang tinggal beberapa bulan lagi. Kalau yang tadi 6 mud, emang ada perbedaan antara 1 mud itu berapa on gitu ya. Memang ada yang mengatakan 6 on ya, 6 on. Ada yang mengatakan 6,7 on. Tapi kalau lebih itu lebih bagus ya. Ada 1 kilo malah, alhamdulillah seandainya. Karena itu kan bagian dari kita memberikan orang itu sekedar untuk makan. Kalau cuma beras tok kan agak terlalu sedikit. Ada lauk dan lain sebagainya. Lebih bagus. Iya, terima kasih juga untuk yang sudah hadir. Ada Mas Rozikin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Ya, ini sangat ditekankan ketika kita mempunyai tanggungan Ramadan. Ini biasanya yang perempuan ya, laki-laki ada memang berarti kemarin itu entah kenapa. Kalau yang pertanyaan ini, kalau yang perempuan itu kan biasanya haid atau apa ya, itu meninggalkan 1 hari 2 hari atau masa haid itu bahkan sampai 15 hari. Lah, mengqadha'inya itu kalau bisa jangan sampai kedatangan Ramadan lagi. Tapi kalau sudah terlanjur kedatangan bulan Ramadan belum mengqadha'i, ada kewajiban 2. Yang pertama dia kewajiban bayar fidyah. Tambahannya bayar fidyah 1 hari 1 mud tadi, atau 6 on setengah tadi, atau dilebih, kemudian dia tetap mengqadha'i. Nah, ini ketentuan hukum 2 ketika sudah kedatangan Ramadan lagi. Oleh karena itu jelas ini memang sangat ditekankan, jangan kalau bisa jangan ketekangan Ramadan, bahaya. Ngendi qadha ya. Bangetan itulah 1 tahun loh Ustaz. Tapi kadang ya banyak juga masalahnya, kadang lupa dan kadang nanti aja lah iya, gitu. Ujung tekankan Ramadan seperti itu. Nah, ini untuk mbak-mbak, ibu-ibu juga yang masih punya hutang puasa, masih cukup waktu, ini masih ada beberapa bulan ke depan ya Ustaz ya. Ya, mungkin ayo kita gerakan yang qadha Ramadan. Gerakan mengqadha puasa Ramadan, ketekanan Ramadan lagi, nanti dia keterapkan untuk membayar fidyah 1 harinya tadi 1 mud, seperti itu. Iya, ada juga yang sudah bergabung di ujung telepon lagi Ustadz. Ini ada siapa? Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Gajah Pangati. Nggih, Ibu, pripun? Saya kan sudah tua. Niki siam kula. Lah niku jalure niku kok ngipi diwori. Oh, bojo kula niku nunggu wonten nggih. Ngipi niku wajib niku mandi. Terima kasih Bu Pangati untuk pertanyaannya. Oh ya, terima Ini sudah kasih. tua tapi malam ngipi begitu, Ngipi saat ya, Bu, ngipi ya. diwori sama Bu Garbane seperti itu. ngipi tok Bu, nggak mboten diwori tenanan. Mung sama suaminya minta diwori aja. Ya kalau mimpi itu kan ini masalah mandi, bukan masalah puasa ya, masalah mandi. Masalah gitu mandi. Ya. Inzal itu ono kalane bihtilamin. Inzal itu keluar mani ya. Kalau memang mimpinya itu mimpi basah keluar mani, itu nanti ketetapan hukum mandi. Tapi kalau hanya inzal atau mimpi hanya diwori suami seakan-akan di situ bersetubuh, enggak ada kewajiban mandi asal di situ tidak inzal. Inzal itu keluar mani. Poinnya ketika mimpi kumpul sama istri, kumpul sama suami, itu tidak ketetapan hukum mandi asal tidak inzal. Inzal itu keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika nanti inzal, maka di situ ketetapan hukum mandi. Tapi bukan gara-gara mimpi kumpulnya itu, bukan, tapi gara-gara inzal. Inzalnya. Ya. Nah, sudah maghrib Ustaz. Ya, terima kasih, ini cukup lumayan panjang. Iya. Kita akhiri, mudah-mudahan walaupun kita tidak bertepatan bulan Ramadan, tapi ilmu yang kita dapat ini menjadi berkah manfaat untuk dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tentunya juga mestinya masih sangat panjang Mitra Pas, namun juga waktu juga yang memisahkan kita di sore hari ini. Tenang saja Mitra Pas, jumpa lagi di edisi berikutnya dalam kajian Kitab Fikih Fathul Qorib dengan topik-topik yang lebih menarik. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terbaca atau mungkin ada telepon yang belum sempat terangkat di sore hari ini. Ovi pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Pelangitan, Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya. Saat